Pondok Pesantren Al-Khazini yang berlokasi di Desa Buduran, Sidoarjo, merupakan salah satu pesantren tertua di Jatim. Ponpes yang juga dikenal sebagai pesantren Buduran ini telah lama menjadi pusat pembinaan ulama dan melahirkan banyak tokoh penting agama. Tradisi pengajaran yang konsisten, mulai dari pendidikan salaf yang menekankan pemahaman kitab kuning, hingga bimbingan langsung dari para kiai, membuat para santri tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga terbiasa meneladani nilai-nilai spiritual melalui 5 tarekat utama. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo. Nama Ponpes Al-Khazini diambil dari pendirinya, KH Raden Khazin Khairuddin. Pesantren ini lebih dikenal dengan sebutan pesantren Buduran karena lokasinya di Desa Buduran. Sebelum mendirikan Ponpes Al-Khazini, Kiai Khazin mengasuh salah satu pondok pesantren di Siwalan Panji. Awalnya, pondok di Buduran dibuat untuk kediaman putranya, KH Moh Abbas, yang baru kembali dari menuntut ilmu di Makkah selama kurang lebih 10 tahun. Kedatangan KH Moh Abbas disambut baik masyarakat setempat, sehingga pondok ini berkembang menjadi pesantren. KH Moh Abbas meneruskan amanat Kiai Khazin, termasuk mengadakan khataman tafsir Jalalain, hingga pesantren semakin dikenal luas. Meski beberapa sumber menyebut pondok ini berdiri pada 1927, Kiai Salam Mujib, pengasuh pesantren Buduran saat ini, menyatakan pesantren telah ada sekitar tahun 1915 sampai 1920 Masehi. Perkiraan ini didasarkan pada catatan santri pertama KH Moh Abbas dan cerita tutur yang diterima Kiai Salam Mujib dari alumni sepuh. Perkembangan Ponpes Al-Khazini dari masa ke masa. Perkembangan Ponpes Al-Khazini memegang ciri khas sebagai pondok salaf. Pada awalnya, pondok ini hanya mengajarkan pendidikan salaf dengan tingkatan ula, wusho, dan ulia, di mana setiap santri mempelajari kitab kuning sesuai tingkatan. Materi dasar yang dipelajari meliputi tauhid, fiqih, nahwu, dan tafsir. Seiring berjalannya waktu, pondok ini mulai mengembangkan pendidikan formal yang sudah dimulai sejak masa kepemimpinan KH Moh Abbas. Beberapa jenjang pendidikan yang didirikan saat itu antara lain sebagai berikut. 1964, Sekolah Menengah Pertama Islam, SMPI, kemudian menjadi Madrasah Tsanawiyah Al-Khazini. 1970, Sekolah Menengah Atas Islam, SMEI, diubah menjadi Madrasah Aliyah Al-Khazini. 1970, Sekolah Persiapan A dan B, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khazini. Setelah wafatnya KH Moh Abbas pada 1978, kepemimpinan pesantren dilanjutkan putranya, KH Abdul Mujib Abbas. Di bawah pengasuhannya, pondok terus berkembang, termasuk pendirian pendidikan tinggi berikut. 1982, Sekolah Tinggi Diniyah. 1993, ST Diniyah diformalisasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam, STEI, dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, STIQ. Kini berubah menjadi Institut Agama Islam. Setelah Kiai Abdul Mujib Abbas wafat di tahun 2010, saat ini kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh putra-putranya beliau, salah satunya adalah Kiai Abdus Salam. Ponpes Al-Khazini terus berkembang, baik dari sisi pendidikan formal maupun pengajaran salaf. Selain itu, ia juga menekankan pengembangan aspek spiritual santri yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di pondok. Metode tarikah yang diajarkan di pesantren merupakan warisan dari para sesepuh dan dijalankan secara konsisten oleh KH Abdul Mujib Abbas. Ajaran ini kemudian dirumuskan dalam 5 tarekat utama yang menjadi pedoman bagi para santri dalam menempuh pendidikan dan membentuk karakter spiritual sebagai berikut. 1. Tarekat belajar atau mengajar KH Abdul Mujib Abbas menekankan pentingnya menuntut ilmu dan membagikannya kepada orang lain. Pesan ini menjadi pedoman bagi para santri untuk istiqamah dalam belajar maupun mengajar, menekankan bahwa ilmu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada masyarakat. 2. Salat berjemaah KH Abdul Mujib Abbas dikenal istiqamah dalam berjemaah. Bahkan ketika sakit, ia tetap melaksanakan salat jemaah. Di Ponpes Al-Khazini, salat jemaah menjadi kewajiban yang harus dilakukan para santri. Saking ditekankan, beredar cerita yang mengungkapkan, apabila santri melanggar salat berjemaah, maka mereka akan mendapat sanksi batin berupa kesulitan menerima ilmu yang disampaikan sang guru. 3.
membaca Al-Quran. Setiap selesai sholat subuh, Kiai Abdul Mujib Abbas membimbing santri untuk membaca Al-Quran, termasuk pembekalan ilmu tajwid. Hal ini menjadi kebiasaan santri Buduran untuk mengisi harinya dengan membaca Al-Quran. 4. Sholat witir, amalan para santri Ponpes Al-Khazini, adalah sholat sunnah yang menjadi bagian dari rutinitas spiritual santri. 5. Istiqomah KH Abdul Mujib Abbas dikenal menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam ibadah dan pengajaran. Bahkan ketika sakit pun, ia tetap mengajar dan mengaji, menjadi teladan nyata bagi para santri. Para santri Al-Khazini dididik untuk meneladani sikap ini, yaitu istiqomah dalam menjalankan amalan sehari-hari.